emiten tadi. Nah, setelah kita tahu analogi dari pasar modal itu sendiri, kemudian ada yang disebut dengan indeks saham, di mana indeks saham ini adalah alat untuk melacak kinerja sekelompok saham yang mewakili sektor tertentu dari pasar saham. Jadi indeks saham ini tuh kayak sekumpulan saham gitu, sekumpulan emiten yang kemudian mereka disatuin, kemudian ada grafiknya gitu. Jadi indeks saham ini mewakili grafik harga dari setiap saham yang ada di dalamnya. Kayak misalkan S&P 500, grafik dari S&P 500 itu mewakili dari 500 perusahaan terbesar yang ada di Amerika. Kita bisa beli saham satuan dari perusahaan yang ada di Amerika, bisa juga beli sekaligus melalui S&P 500 ini. Dan indeks saham ini dikenal lebih aman dan juga lebih stabil. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai indeks saham syariah akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Sebentar, HP-nya mati katanya. Untuk pengertian saham syariah sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Ahmad Taufik Kustolani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala. Itu slide-nya udah di next sebenarnya, udah ya. Baik, untuk pengertian saham syariah, untuk pengertian saham sendiri, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Sedangkan saham syariah adalah saham dari perusahaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, ini berarti perusahaan tersebut harus mematuhi aturan-aturan tertentu seperti larangan adanya riba, penjualan judi dan alkohol, dan industri lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu dari pengertian saham syariah. Next one. Udah Pik penjelasannya Pik? Udah segitu dulu. Oke, baik, terima kasih saudara Taufik yang sudah menjelaskan pengertian dari saham syariah. Selanjutnya proses penerbitan saham syariah dari mekanisme penawaran umum saham atau IPO, IPO syariah yang akan diterangkan oleh Alif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penawaran umum saham atau IPO syariah. IPO syariah melibatkan beberapa langkah khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut ini adalah mekanisme umumnya. Yang pertama yaitu persiapan awal, yaitu perusahaan yang ingin melakukan IPO syariah harus memastikan bahwa bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, perjudian, dan hal-hal haram lainnya. Yang kedua, konsultasi dengan otoritas syariah. Sebelum proses IPO dimulai, perusahaan biasanya berkonsultasi dengan otoritas syariah atau Dewan Ahli Syariah untuk memastikan bahwa seluruh proses IPO sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang ketiga, penyusunan prospektus. Perusahaan harus menyusun prospektus yang menjelaskan secara detail tentang bisnisnya, termasuk struktur perusahaan, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran saham, dan informasi lain yang relevan.
Prospektus harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan keadilan syariah tentunya. Yang keempat, penetapan harga saham. Harga penawaran saham harus ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini bisa dilakukan melalui konsultasi dengan Dewan Syariah atau dengan memastikan bahwa harga tersebut tidak mencerminkan nilai yang tidak wajar atau spekulatif. Yang kelima, penawaran kepada investor. Setelah harga saham ditetapkan, saham perusahaan ditawarkan kepada investor yang berpotensial. Penawaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan konvensional, lembaga yang memenuhi standar syariah, atau lewat penawaran umum. Lalu ada pendanaan dan penetapan jumlah saham yang ditawarkan. Setelah penawaran saham selesai, perusahaan akan menerima dana dari investor. Jumlah saham yang ditawarkan biasanya ditetapkan sebelumnya berdasarkan kebutuhan modal perusahaan. Yang terakhir yaitu pencatatan di bursa saham. Setelah penawaran saham itu selesai dan dana semuanya terkumpul, saham perusahaan yang tadinya dapat dicatat di bursa saham untuk diperdagangkan kembali. Perusahaan harus memastikan bahwa operasinya di bursa saham juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya, seperti menghindari perdagangan saham dalam bisnis yang dianggap haram. Seluruh proses IPO syariah ini harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, saya kembalikan kepada Ahmad. Terima kasih kepada Saudara Alif. Selanjutnya adalah proses penerbitan saham syariah yang akan dibawakan oleh Dina Rahayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ahmad. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang proses penerbitan saham syariah. Sebelum ke proses penerbitan saham syariah, ada penerbitan saham syariah oleh emiten syariah sudah diatur atau tertera dalam OJK 17, POJK nomor 4 tahun 2015, Bapepam LK dan Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, dan akad yang digunakan dalam penerbitan saham syariah yaitu ijaroh, wakalah, hiwalah, musyarakah, dan mudharabah. Lalu proses penerbitan saham syariah mirip dengan penerbitan saham konvensional, tetapi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan tahap seperti penentuan aset-aset yang halal, yaitu di mana perusahaan harus memastikan bahwa aset-aset yang akan menjadi dasar penerbitan saham syariah adalah halal menurut syariah Islam. Ini juga memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak berasal dari aktivitas yang dilarang dalam Islam. Lalu yang selanjutnya ada struktur keuangan yang sesuai. Perusahaan dapat memilih struktur penerbitan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti penerbitan saham biasa atau sukuk, dan pengawasan oleh Dewan Syariah untuk memastikan kepatuhan. Lalu tahap yang terakhir yaitu adalah penawaran umum atau penempatan swasta kepada investor, di mana perusahaan menawarkan saham syariahnya kepada investor melalui penawaran umum atau penempatan swasta sesuai dengan prosedur pasar modal yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ahmad. Terima kasih kepada Dina Rahayu. Selanjutnya pembahasan mengenai peran OJK dalam regulasi saham syariah yang akan dibawakan oleh Taufik. Baik, untuk peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengawas pasar saham syariah di Indonesia. Nah, salah satu peran utamanya adalah memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam perdagangan saham syariah mematuhi prinsip ekonomi Islam. OJK menetapkan standar dan pedoman yang harus diikuti oleh perusahaan tersebut, mulai dari pelaku keuangan hingga praktek bisnis sehari-hari, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, ada juga peran OJK untuk bertanggung jawab mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan pasar saham syariah. Mereka memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengadopsi prinsip syariah dalam operasi mereka, serta mendorong
pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar saham syariah. Terus juga OJK berperan dalam mengembangkan regulasi yang transparan dan adil untuk perdagangan saham syariah. Mereka harus memastikan bahwa saham syariah beroperasi dengan integritas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga investor dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap mekanisme pasar tersebut. Selain itu juga OJK secara terus-menerus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pasar saham. Jadi si OJK ini dia harus rutin memantau dan mengevaluasi terhadap dinamika pasar saham syariah. Mereka juga memantau kinerja perusahaan, volatilitas pasar, serta tren investasi untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran OJK dalam regulasi saham tidak hanya mencakup mengatur, tetapi juga mencakup promosi, pengembangan, regulasi, pemantauan, evaluasi, dan ini tujuannya untuk memastikan bahwa pasar saham syariah ini berkembang secara sehat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mungkin sekian sebenarnya. Ya, terima kasih kepada Saudara Taufik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai indeks saham. Seperti yang sebelumnya udah dijelasin, kalau misalkan indeks saham ini adalah alat untuk melacak kinerja sekelompok saham yang mewakili sektor tertentu dari pasar saham. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana pasar secara keseluruhan atau sektor tertentu sedang bekerja. Contoh sebelumnya kan S&P 500 yang merupakan indeks yang mengukur kinerja saham dari 500 perusahaan besar yang ada di Amerika. Nah, untuk saham syariah di pasar modal Indonesia sendiri, itu untuk saat ini ada 5 indeks. Bisa di next. Nah, yang pertama ini adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI yang diluncurkan pada 12 Mei 2011 yang mencakup seluruh saham syariah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Jakarta Islamic Index atau JII yang didirikan pada 3 Juli tahun 2000. Di dalamnya terdapat 3 saham syariah pilihan yang paling liquid yang tercatat di BEI. Kemudian ada juga Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70, nggak beda jauh sama JII sebelumnya. Hanya saja untuk JII 70 ini didirikan pada 17 Mei tahun 2018 dan saham di dalamnya itu ada 70 saham yang paling liquid dan tercatat di BEI. Selanjutnya ada IDX MES BUMN 17 yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan BUMN dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi ada 17 perusahaan BUMN yang masuk kategori syariah di dalamnya. Selanjutnya adalah IDX Syariah Growth yang diluncurkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Jadi istilahnya mah IDX Syariah Growth ini adalah kumpulan dari 30 saham terbaik, saham syariah terbaik yang ada di Indonesia. Nah, seenggaknya itu 5 indeks saham syariah yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya adalah strategi investasi dalam saham syariah yang akan dijelaskan oleh Ali. Dan dapat dipersilakan. Investasi dalam saham syariah melibatkan prinsip atau strategi yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah strategi umum dalam investasi saham syariah. Yang pertama yaitu analisis bisnis. Seperti halnya investasi konvensional, analisis fundamental tetap penting dalam investasi saham syariah. Investor perlu memahami bisnis perusahaan secara mendalam, termasuk kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan posisi dalam industri. Yang kedua ada screening saham. Saham-saham yang dipilih harus melewati proses screening syariah untuk memastikan bahwa bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Yang ketiga, diversifikasi. Strategi diversifikasi sangat penting dalam saham syariah. Dengan memiliki portofolio saham yang beragam, investor dapat mengurangi risiko spesifik perusahaan atau industri tertentu. Lalu yang keempat ada pemahaman prinsip syariah. Investor perlu memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur investasi, termasuk larangan terhadap riba, gharar, maisir, dan industri haram lainnya. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip ini membantu investor membuat keputusan investasi yang sesuai. Lalu ada meninjau laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan menjadi panduan penting dalam memilih saham syariah. Investor harus memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam praktik ribawi dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ke-6 ada melakukan analisis risiko. Meskipun saham syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, risiko investasi tetap ada. Jadi, investor perlu melakukan analisis risiko yang cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko pasar, risiko perusahaan, dan risiko syariah. Yang ketujuh ada pemantauan terus-menerus. Investor harus terus-menerus memantau kinerja perusahaannya dan portofolio investasi mereka. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kondisi pasar atau kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi investasi mereka. Yang terakhir, konsultasi dengan ahli. Untuk investor yang kurang berpengalaman dan dalam investasi syariah, konsultasi dengan ahli keuangan atau syariah dapat memberikan panduan yang berharga dalam memilih saham dan mencerminkan strategi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Dengan mengikuti beberapa strategi ini, investor diharapkan dapat melakukan investasi dalam saham syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan mengoptimalkan potensi keuntungan mereka pastinya. Baik, saya kembalikan kepada Ahmad Abdillah. Terima kasih kepada Saudara Alif. Tadi kita udah ngebahas seputar indeks saham syariah. Barangkali dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, ada tambahan, kami persilahkan. Juna mau nambahin nggak? Gimana teman-teman sekalian, ada pertanyaan nggak? Saya izin, boleh Ya boleh menambahkan deh. bertanya. Kemarin tuh sempat kan tren perbankan di bursa efek itu lagi bagus, tapi melihat kinerja keuangan dari BSI itu dividen yield-nya atau presentasi dividen terhadap harga sahamnya itu sangat kecil gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, kan salah satu di syariah itu ada makosid syariah. Di situ ada hifzul mal atau menjaga harta. Nah, ini kan salah satu ikhtiar kita untuk membeli saham syariah tuh agar sesuai dengan kaidah syariah. Tapi kinerja saham syariah itu tidak baik sebaik yang konven gitu. Nah, jadi sehingga tadinya kita ingin menjaga harta agar terus produktif, akhirnya menjadi rugi gitu. Nah, mungkin minta pendapatnya bagi kelompok yang mempresentasikan tentang efek saham syariah ini, bisa memberi solusi atau pandangan lah terkait dilema bahwa saham konven itu kinerja keuangannya lebih bagus, tapi mungkin rasio hutang berbasis bunganya itu lebih dari batasan syarat, sehingga kita tidak bisa membeli itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif atas pertanyaannya. Nanti bakal dijawab sama Taufik. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada ya. Silakan Saudara Ahmad Taufik.
Barangkali dari Bapak mau menambahkan Pak, atau memberikan pandangan mengenai indeks saham syariah ini. Iya sih. Isi dari presentasinya sudah cukup lengkap dan rinci, jadi silahkan dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari siapa barusan? Ahmad ya? Atau siapa? Iya Pak, Ahmad Taufik lagi menyusun kata-kata dulu dia Pak. Oh siap. Biar puitis ya. Ya biar puitis, sore-sore Pak. Indi, Taufik Indi Kustolani. Taufik sedang ini Pak, meriset dengan sangat mendalam Pak. Pertanyaan ini kan juga menyangkut bagaimana kinerja daripada bank syariah. Sebenarnya mau bilang kinerja bank syariah agak bagus-bagus amat juga takut salah juga sih Pak saya Pak. Iya. Bilang kinerja bang. Itu nggak akan bikin nilai saya jadi jelek dan saya ngulang kan. Nah, kemana saja dengan saya? Silahkan saja. Mungkin sedikit pandangan aja ya tentang jawaban pertanyaan Arif yang dilema kayak ketika investasi dalam saham syariah tuh kayak rugi, tapi kalau di yang konven itu bagus-bagus saja gitu. Mungkin kayak kita perlu mempertimbangkan beberapa strategi gitu mengatasi situasi ini, kayak dari pihak investornya kayak dapat melakukan sertifikasi polio dengan memasukkan berbagai instrumen investasi kayak termasuk saham syariah dan saham konven gitu, atau dengan melakukan diversifikasi yang cerdas. Investor dapat mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis investasi saja, sehingga kayak bisa nih buat melindungi portofolio mereka dari fluktuasi pasar yang kayak berubah-ubah secara mendadak gitu ya tiba-tiba. Terus kayak penting juga untuk memahami bahwa kerugian dalam investasi itu, terutama yang ditanyakan kan kayak investasi saham syariah ya, itu tidak berlaku atau tidak bersifat permanen.
kayak pasar saham syariah juga cenderung bergerak sesuai dengan siklus bisnis yang yang berbeda dengan pasar saham konvensional. Dengan adanya pemahaman yang mendalam, kayak tentu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham juga, kayak investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengantisipasi perubahan pasar dengan baik. Terus mungkin terakhir kayak perlu pertimbangan investasi jangka panjang, serta nilai-nilai nih apa sih yang bisa diambil ketika kita naruh di saham syariah, apa yang jadi keunggulannya gitu. Mungkin kayak dari keuntungan finansialnya kurang mungkin atau apa, tapi juga kan kayak mendukung prinsip dari moral dan etika Islam gitu. Mungkin itu sih pandangan dari saya, Rip. Semoga nggak menjawab ya, bisa cari yang lain gitu. Gimana Rip? Arif punya pandangan tersendiri nggak soal saham syariah yang nggak semenguntungkan saham konvensional? Gimana ya? Kan salah satu indikator saham syariah itu bukan mau debat berdua boleh sama Arjuna. Gimana Rip? Ini pendapat gue aja kan salah satu di antara indikator saham syariah itu kan bukan dia menjalankan sepenuhnya dengan prinsip syariah dalam perusahaannya gitu, tapi kan ada dua. Yang pertama yang pasti produknya itu halal, terus juga pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10%, dan hutang berbasis bunganya itu tidak menjadi mayoritas gitu. Kan itu yang menjadi itunya tolak ukurnya. Dan kebanyakan bukan kebanyakan sih, kan ada juga perusahaan yang hutangnya terhadap asetnya itu mayoritas gitu, tapi hutangnya dipakai untuk hal-hal yang produktif gitu, dan dia tetap menjual produk halal dan pendapatan halalnya di bawah 10% gitu. Nah, jadi kan kadang hal-hal seperti itu dilema gitu, kita melihatnya ini kayaknya masih bisa nih syariah, cuman hutangnya doang nih lebih nih, tapi di sisi lain tapi ini nggak masuk saham syariah tapi takut dosa gitu. Nah gitu sih. Nah mungkin pendapat saya ya ini mah mohon maaf ya, kan itu halal atau haramnya kalau menurut DSN MUI itu kan ya saham syariah seperti itu, tapi kan pendapat ulama banyak gitu. Nah kalau teman-teman nggak jadi deh Mat, ini nanti ngejerumusin ke yang salah, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Rip, kita salah bersama-sama saja. Wa jama'atu rahmatun. Mantap Rip. Gimana Rip, lanjutin Rip? Ya enggak, pokoknya pendapat di kalangan ulama kan juga berbeda-beda gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki ilmunya, mungkin bisa gitu merujuk ke pendapat yang diyakini gitu, karena kan saham syariah ini enggak 100% syariah, tapi ya regulasinya aja yang meminimalisir resiko kemudorotan gitu. Jadi itu sih, karena ya kalau misalnya nyemplung di pasar modal kayaknya emang otak pertamanya cuan gitu, sisanya baru deh yang baik-baiknya hal dan sebagainya. Stop gitu ya. Terima kasih. Oh ya baik Karim. Mungkin Mat Arjuna gimana Jun? Ini kan sangat tidak baik. Tolong disanggah Jun. Enggak, ini mah tadi yang BRIS ya, BSI ya. Ya. Jadi secara data ya, ternyata tuh BSI itu secara tahun ini tuh kinerjanya tuh lebih bagus tuh. Tuh lihat tuh di tahun 2024 dalam Januari sampai Mei ini BSI itu udah 45% tuh. Tapi yang Bank BRI itu malah minus dalam tahun ini. Jadi kinerjanya malah bagus Bank BSI. Itu rasio apa? Kenapa? Itu rasio apa? Ini kenaikan harga sahamnya. Kenapa? Karena memang sebenarnya
gapnya jauh ya antara BSI dengan BRI karena capnya juga berbeda gitu. Kebetulan di tahun ini tuh BRIS tuh ada sentimen yang kemarin ada pembukaan rekening, jadi yang syariah tuh pada buka pakai BSI itu bisa mungkin menambah revenue. Terus kemarin yang BSI itu nyari investor ya di luar negeri ya, itu sentimen. Terus market cap-nya itu lebih kecil sehingga harga sahamnya tuh cenderung gampang untuk dinaikkan oleh beberapa orang gitu lah. Berbeda dengan BRI itu uang tuh membutuhkan uang yang sangat banyak gitu. Jadi kalau emang BRIS-nya lah mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih Arjuna. Ini boleh ini. Tampar lagi dia. Sebenarnya tadi yang saya maksud itu saya bukan melihat capital gain ya atau harga saham BRIS gitu, karena itu kan ya sentimen pasar gitu. Tapi kita melihat kinerja dari PBV-nya, terus dari dividen yield-nya. Dividen yield-nya itu cukup kecil gitu dibanding harga sahamnya yang ya lumayan cukup mahal tadi seperti yang dibilang. Padahal di harga-harga seperti itu banyak saham yang kasih dividen yield-nya itu baik dan oke gitu. PBV-nya juga kecil di bawah 1 gitu. Nah ini kan yang menjadi pertimbangan juga gitu. Kalau mungkin tadi Arjuna melihatnya dari kacamata secara teknikal pergerakan harga saham, tapi kalau saya melihatnya dari kinerja perusahaannya gitu, dari rasio-rasio keuangan, laporan keuangan perusahaannya itu. Jadi kinerjanya karena apa ya, jika membandingkan perusahaan dalam pasar modal kan bukan cuma syariah, nggak syariah gitu, karena kan ya namanya juga pasar modal, kita mau dapat untung gitu. Tapi lihat dari kinerja keuangannya itu kan sedikit. Bagi investor yang long term itu melihatnya masih banyak lah saham-saham yang bisa kasih dividen yield-nya di atas 10%, bahkan di 13%, bahkan sampai di puluhan persen gitu. Nah ini BRIS ini ya salah satu yang paling apa ya syariah pasti langsung ke BRIS lah. Itunya ya, itu kasih dividennya kecil gitu, sangat kecil, sangat IS-nya sangat kecil gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arif, terima kasih Arjuna. Sekian pembahasan dari kami soal indeks saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 sudah? Sudah Pak. Oke, lanjut ke kelompok 8 ya. 8 sudah siap? Sudah dipersiapkan? Sudah siap Pak. Mulai aja Pak. Silahkan, bisa dimulai. Di-share PPT-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 siapa aja? Saya sendiri, Pak. Terus bentar, belum, Pak. Ada Daus. Hadir, Pak. Daus, Dini Komalasari sama Fauzan, Pak. Cam ya? Presentasi on cam ya? Oke. Silakan dimulai. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Saya Faras Asyam sebagai moderator kali ini. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Larangan dalam Pasar Modal Syariah. Kami kelompok 8 terdiri dari Bambang, kedua Fauzan, Dini, dan saya sendiri Faras Asyam. Selanjutnya langsung saja kita mulai materi kami dari kelompok 8 yang akan dipresentasikan oleh Bambang Muhammad Firdaus. Pada Bambang saya persilahkan. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya di sini bertugas untuk mempresentasikan abstrak dan juga riba sebagai pembukaan. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman kepada basic dulu agar mengingatkan kita semua bahwa pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Indonesia. Nah, prinsip-prinsip ini itu melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum-hukum agama, seperti halnya riba, goror, dan maisir. Nah, langsung ke poin yang pertama. Apa sih? Tapi sebelumnya, sebelum bahas riba, saya ingin membahas tentang larangan dulu dalam pasar modal syariah. Nah, secara umum larangan di pasar modal syariah itu bagi kita yang ingin berinvestasi, pertama bahwa kita tidak boleh berinvestasi ke perusahaan yang di dalamnya itu mereka memproduksi atau berada di bidang yang haram, seperti miras, pornografi, bank-bank yang riba, dan lain-lain. Dan kedua, mereka melakukan transaksi yang haram. Kalau berdasarkan kriteria DSN MUI, saya mengutip dari NMC Sekuritas, agar dapat memenuhi syarat rasio keuangan, maka total utang berbasis bunga sebaiknya tidak lebih dari 45% total aset. Selain itu, jumlah total pendapatan bunga pendapatan tidak halal lainnya sebaiknya tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha atau revenue. Nah, dari dua syarat ini, maka bentuklah atau semua di pasar modal syariah itu harus memenuhi dua kriteria ini, yang mana karena sudah di pasar syariah, maka mereka insya Allah memenuhi. Nah, sebelum masuk ke riba, saya juga ingin mengingatkan atau menambah insight bahwa ada pendapat ulama yang berkontradiksi di poin yang kedua, yaitu di poin tentang utang berbasis bunga sebaiknya tidak lebih dari 45%, dan juga pendapatan tidak halal lainnya sebaiknya tidak lebih dari 10%. Nah, ini itu dari keputusan MUI. Nah, ada juga beberapa ulama atau cendekiawan muslim seperti halnya Ustadz Erwani Tarmizi yang tidak mentoleransi utang berbasis bunga walaupun itu 1%. Jadi sedikit pun nggak boleh gitu. Jadi misalnya ada perusahaan yang basis utangnya itu 44,9%,
Berarti dengan peraturan ini yang dikeluarkan oleh DSN, berarti itu boleh dong. Ya jadi gitulah. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau menurut DSN 45% dari utang berbasis bunga, dan pendapatan tidak halal tidak lebih dari 10%. Nah, untuk pendapat lain yaitu tidak bisa mentoleransi hal ini. Oke, masuk ke poin yaitu riba. Nah, riba itu adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah, semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Nah, contoh-contoh riba di dalam pasar modal syariah yaitu obligasi dengan tingkat bunga yang tetap. Seperti yang telah kita ketahui, kalau obligasi dengan tingkat bunga yang tetap itu dapat menjadikan kita termasuk ke dalam riba. Terus yang kedua, pemberian pinjaman dengan bunga. Pemberian pinjaman dengan bunga juga termasuk dalam praktik riba. Dalam pasar modal syariah, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari bunga. Terus yang ketiga adalah transaksi repo dengan bunga. Transaksi repo adalah transaksi jual beli efek dalam perjanjian repurchase atau pembelian kembali. Dalam jangka waktu tertentu, dalam pasar modal syariah, transaksi repo harus bebas dari unsur riba. Nah, penting untuk diingat bahwa riba dalam bentuk apapun itu tidak boleh ada dalam pasar modal syariah. Investor dan pelaku pasar modal harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh mereka adalah bebas dari unsur riba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bambang atas materialnya. Selanjutnya Goror dan Maisir yang akan dibawakan oleh Dini Komalasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait Goror dan juga Maisir. Nah, definisi Goror sendiri menurut pendapat mayoritas fuqaha adalah Goror merupakan sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi dan bisa diartikan juga sebagai ketidakpastian, resiko, atau bahaya. Nah, ini menjelaskan bahwa Goror adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Maka, jelas transaksi dalam pasar modal syariah yang mengandung unsur goror ini dilarang karena bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Contoh goror salah satunya yaitu pada pasar modal syariah adalah transaksi jual beli saham tanpa adanya kejelasan informasi mengenai aset yang diperdagangkan atau prospek perusahaan yang tidak jelas, maka dapat dianggap goror. Selanjutnya, nah, kemudian ada maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi dalam transaksi keuangan yang dianggap haram dalam Islam sebab mengandung praktik curang. Maka, perbuatan spekulasi atau maisir dengan jual beli saham dalam jangka pendek dapat mengakibatkan tingginya volatilitas atau naik turunnya harga saham. Nah, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini sebab secara diametral bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, jika kita membeli opsi saham dengan harapan harga saham akan naik secara acak tanpa ada dasar analisis yang jelas, maka itu dapat dianggap sebagai maisir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dini Komalasari atas larangan-larangan lainnya.
serta penjelasan lewat Al-Quran dan hadis yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Padanya saya persilahkan. Baik. Larangan lainnya ini berbeda dengan yang sudah dipresentasikan sebelumnya oleh kawan-kawan saya. Jadi mungkin ini lebih ke prinsip lain. Kan kalau yang sebelumnya kan itu udah jelas ya 4 hal tersebut. Oke, baik. Jadi transaksi dengan perusahaan yang bergerak di bidang usaha itu yang haram itu juga nggak boleh, seperti perjudian, minuman keras itu ada di pembahasan sebelumnya. Mengandung pornografi, melibatkan manipulasi pasar, transaksi yang melanggar hukum. Kemudian ini juga ada beberapa prinsip yang mungkin harus kita perhatikan, seperti ihtikar, yaitu penimbunan. Jadi kita itu harus tahu juga apakah perusahaan yang akan kita investasikan itu pernah atau sedang melakukan transaksi yang bertujuan menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan bertujuan juga menaikkan harga pasar, yang itu juga dilarangkan dalam Islam. Kemudian riswah atau suap, jadi kita juga harus memperhatikan apakah perusahaan yang akan kita investasikan ini memiliki kasus transaksi yang gelap itu, atau suap. Kemudian ada juga tagrir atau penipuan. Ya, kita harus perhatikan apakah perusahaan yang kita investasikan ini adalah perusahaan yang jelas gitu, tidak ada upaya penipuan di dalamnya. Oke, itu adalah beberapa contoh dari larangan-larangan lainnya gitu. Oke, next. Oke, kemudian ini akan ada 2 kutipan dari Al-Quran dan 1 dari hadis ya, yang ada korelasinya dengan larangan dalam pasar modal syariah ini. Jadi dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 278 ini mengartikan, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah serta tinggalkan riba jika kamu orang yang beriman. Jadi seperti yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya itu Bambang, bahwa riba adalah menjadi faktor bahwa jangan ada riba gitu di dalam pasar modal. Oke, next. Kemudian masih di dalam Al-Baqarah di ayat selanjutnya, yaitu 279, yang artinya jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak boleh berbuat zalim, merugikan, dan tidak menzolimi. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan sebelah gitu. Oke, lanjut, Paras. Oke, kemudian yang terakhir ada hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah melarang jual beli alkohol, karkas atau daging hewan yang mati yang tidak disembelih, kemudian babi, patungan atau kumpulan dana untuk investasi yang melibatkan risiko yang tidak jelas ataupun riba. Oke, jadi hadis ini
menjelaskan tentang larangan terhadap praktik-praktik yang melibatkan riba, risiko tidak jelas, yang tidak relevan dalam konteks pasar modal syariah tersebut. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Fauzan atas presentasinya. Kesimpulan sesi pertanyaan yang kami persilahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan materi kami. Gimana, gak ada yang mau nanya? Oke, silahkan kepada Ahmad Syahrul. Baik, singkat aja paling ya. Ini kan terkait larangan pasar modal syariah. Mungkin tadi belum disinggung kali ya, gitu, kayak pihak yang bisa menetapkan gitu bahwa pasar si perusahaan itu dia telah melakukan apa-apa yang dilarang di pasar modal. Mungkin itu aja sih. Mungkin bisa dijelasin sedikit lah gitu. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan yang melanggar dalam aturan pasar modal syariah itu sendiri. Oke, baik Ahmad Syahrul, pertanyaannya bagus banget. Dulu ya. Selanjutnya ada lagi yang mau nanya? Apa itu asli lama satunya. Coba PPT-nya di ke atas lagi. Terus ke bawah. Terus bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi.
itu karena ini. Bentar ya. Stop. Sambil dijawab dulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dijawab dulu, nanti saya menambahkan ya. Oke, baik Pak. Kita cari jawaban dulu Pak. Apalagi sih yang itunya sungguh. Izin menjawab ya tadi pertanyaan dari Syahrul. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan emiten syariah di pasar modal? Jawabnya yaitu untuk urusan pelanggaran emiten syariah di pasar modal, pihak yang bertanggung jawab biasanya adalah OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Mereka itu bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan prinsip syariah dalam transaksi di pasar modal. Jadi jangan khawatir, ada pihak yang siap bertindak untuk menjaga ketentuan syariah dalam pasar modal. Mungkin itu saja. Apakah sudah cukup, Sahrul? Sudah dijawab pertanyaannya? Sudah Pak tadi. Ada lain yang masuk dalam larangan pasar modal syariah. Salah satunya adalah ini adalah manipulasi yang biasanya kita sebut sebagai takfris. Nah, takfris ini tindakan untuk menyembunyikan sebuah kecacatan yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli. Tindakan dalam takfris pertama yaitu ada front running. Terus yang kedua, ini sudah dijelaskan belum manipulasi atau takfris? Belum? Belum Pak, belum dijelaskan. Terus ada juga tindakan tabur KFC. Kalau bukan transaksi dahulu atas
dasar lemes. Kegiatan yang melakukan atas suatu tertentu dasar siapa saja yang masuk dalam ahli syariah, siapa saja yang mau tugas wewenang ahli syariah. pengertian kepada Ada siapa saja yang masuk ahli syariah yang jadi masalah karena ahli syariah sendiri belum ada. belum dia melakukan setelah klik ada informasi yang menyesatkan. Saya pesan, aku takut mama kamu keburu bangun. Oke? Itu buat pernyataan dan keterangan secara material tidak benar. Dia lagi. Bukannya kamu udah putus sama dia? Belum. Cuma dia aku putus sama dia udah putus. Tahu? Soalnya Manipulasi dalam teknik percakapan. saat ini beda cintanya Ada aku. juga bohongan. Sabarin. Tadi sudah sakit. Sini. Darti. Muka kamu Oh, sudah Pak. Belum, Mbak. Kamu gak patuh sama dia, kamu patuh sama dia. Ya. Berulang kali aku udah bilang, Bu. Yang seolah-olah harga barang itu dia tidak membeli, sehingga dia menaikkan harga pulsa SMS. Biarin aja sama kita gua. Minat yang dong. Surti, kamu pergi dari sini. Kamu jangan jauh anak aku lagi. Kamu salah apa sih tante? Dia gak suka sama aku. Kamu tidak salah. Yang salah adalah tante. Sumpah ganggu lu ya, ganggu lu ya makan wortel. Kamu harus pergi dari sini. Tapi kenapa tante? Tidak, kamu tidak akan pernah menyetujui kamu dengan anak tante. Dia tidak pantas untuk kamu. Dia terlalu tua buat kamu. Kamu masih bisa cari yang lebih baik dari dia. Diam kamu, Jangan ikut campur urusan keluarga saya, biar dia